Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang tahu dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur? Yang pastinya ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Sebelum kita lanjut merangkum sejarah Tuban, jangan lupa follow dulu akun ini supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan dan beribu kota di Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Dandels di pantai utara. Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Rembang di sebelah barat, Lamongan di sebelah timur, dan Bojonegoro di sebelah selatan. Pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terletak 100 km sebelah barat Laut Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, dan 210 km sebelah timur Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada zaman dahulu Tuban dijadikan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam oleh para wali songo. Secara administratif, Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan yaitu Bancar, Bangilan, Tuban, Jatirogo, Jenu, Kenduruan, Karek, Merakurak, Montong, Palang, Parengan, Pelumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tambakboyo, Widang, Grabagan. Asal-usul Kota Tuban memiliki asal-usul dalam beberapa versi. Pertama disebut sebagai Tuban dari lakuran watu tiban, batu yang jatuh dari langit. Yaitu batu pusaka yang dibawa oleh sepasang burung dari Majapahit menuju Demak, dan ketika batu tersebut sampai di atas kota Tuban, batu tersebut jatuh dan dinamakan Tuban. Adapun versi yang kedua berupa lakuran dari Metu Banyu berarti keluar air, yaitu peristiwa ketika Raden Dandang Wacana, Kiai Gede Papringan, atau Bupati Tuban yang pertama membuka hutan Papringan dan anehnya, ketika pembukaan hutan tersebut keluar air yang sangat deras. Hal ini juga berkaitan dengan adanya sumur tua yang dangkal tetapi airnya melimpah, dan istimewanya sumur tersebut airnya tawar padahal berada di dekat pantai. Ada juga versi ketiga, Tuban berasal dari kata tuba atau racun yang artinya sama dengan nama kecamatan di Tuban yaitu Kecamatan Jenu. Secara geografi, luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.561 ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111O30, 112O35 BT dan 6O40, 7O18 LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0-500 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban beriklim kering dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai sangat kering yang berada di 19 kecamatan. Sedangkan yang beriklim agak basah berada pada 1 kecamatan. Kabupaten Tuban berada pada jalur Pantura dan pada deretan Pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara di Tuban terbentang dari Kecamatan Jatirogo sampai Kecamatan Widang, dan dari Kecamatan Merakurak sampai Kecamatan Soko. Sedangkan wilayah laut, terbentang antara 5 kecamatan, yakni Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tuban dan Kecamatan Palang. Kabupaten Tuban berada pada ujung utara dan bagian barat Jawa Timur yang berada langsung di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah atau antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang. Tuban memiliki titik terendah, yakni 0 mdpl yang berada di jalur Pantura dan titik tertinggi 500 m yang berada di Kecamatan Grabagan. Tuban juga dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo menuju Gresik. Secara ekonomi, pada 2010, produk domestik regional bruto mencapai 15,47 triliun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,12 juta jiwa, pendapatan per kapita diperkirakan mencapai 11,27 juta rupiah per tahun. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Jawa Timur adalah 20,7 juta rupiah per tahun. Sektor perekonomian utama adalah perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan. Perdagangan menyumbang output sebesar 3 triliun rupiah. Sedangkan industri pengolahan dan pertambangan masing-masing sebesar 2,9 rupiah triliun dan 1,8 rupiah triliun. Pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai 6,39%,
di mana angka pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan sebesar 11,8%. Kawasan industri Tuban mencapai 50.000 hektar yang tersebar di 10 kecamatan. Zona 1 di Kecamatan Bancar dengan luas 5,802 hektar. Zona 2 34,000 hektar dan zona 3 9,225 hektar. Usaha rakyat yang cukup berkembang adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan ikan laut, dan penggalian batu kapur. Sentra padi dan kacang terdapat di sepanjang aliran Bengawan Solo. Pada 2010, jumlah ternak sapi diperkirakan mencapai 1.323 ekor dengan sentra sapi di Kecamatan Bancar. Tangkapan ikan diperkirakan mencapai 9.185 ton. Kebudayaan. Berikut adalah kebudayaan dan agenda budaya di Tuban. Sandur merupakan pertunjukan rakyat yang digelar di tanah lapang atau di halaman yang bersifat komunal. Penonton duduk di sekeliling pementasan. Tempat pertunjukan, untuk membatasai dengan penonton dipasang tali berbentuk bujur sangkar dengan sisi-sisi sekitar 4 meter, tinggi sekitar 1,5 meter. Masing-masing sisi diberi janur kuning sehingga batas itu lebih jelas. Di tengah-tengah sisi sebelah timur dan barat dipancangkan sebatang bambu menjulang ke atas dengan ketinggian sekitar 15 meter. Dari ujung kedua bambu dihubungkan dengan tali yang cukup besar dan kuat. Di tengah-tengah tali diikatkan tali yang menjulur samapi ke tanah tepat di tengah arena. Pada tali baik yang di sisi maupun di atas bambu diikatkan beberapa kupat dan lepet bagian dari sesaji. Di tengah-tengah atau titik pusat arena ditancapkan gagar mayang, rontek, dengan bendera kertas meliputi 4 warna hijau, pengganti warna hitam, kuning, merah dan putih. Lagu Tombo Ati merupakan lagu ciptaan Sunan Bonang dan menjadi nyanyian dan salawatan di daerah Tuban pada masa penyebaran agama Islam. Lagu ini berisikan 5 cara untuk menenangkan hati menggunakan metode Islami sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saat ini lagu Tombo Ati sudah dikenal di seluruh Indonesia dan mancanegara yang dirangkai menjadi berbagai aliran lagu dan bahasa. Peringatan Haul Sunan Bonang yang diselenggarakan setiap malam Jumat Wage bulan Muharram, Surah. Sedekah Bumi merupakan serangkaian acara yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang didapat dari hasil pertanian. Wisata alam. Goa Akbar, di Gedong Ombo, Semanding. Goa Putri Asih, di Nguluhan, Montong. Goa Suci, di Leran, Palang. Air Panas Prataan, di Wukiharjo, Parengan. Air Terjun Lirip, di Mulyo Agung, Singgahan. Ngerong Rengel, di Rengel. Pantai Bum, di Kota Tuban. Pemandian Kolam Renang Bektiharjo, di Bektiharjo, Semanding. Pantai Mangrove, di Jenu. Pantai Kelapa, di Panyuran, Palang. Pantai Sowan, di Bancar. Pantai Pasir Putih Remen, di Remen, Jenu. Wisata sejarah. Masjid Agung Tuban, di Kota Tuban. Museum Kambang Putih, di Kecamatan Tuban. Wisata religi. Makam Sunan Bonang. Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi. Makam Sunan Bejagung Lor, Makam Sunan Bejagung Utara. Makam Sunan Bejagung Kidul, Makam Sunan Bejagung Selatan. Makam Syekh Ahmad Holil, Desa Rawasan, Kecamatan Jenu. Makam Sunan Gesing, Desa Gesing, Kecamatan Semanding. Makam Syekh Subakir, Desa Tasiharjo, Kecamatan Jenu. Pondok Pesantren Al-Maghribi, Ponpes Perut Bumi, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, tempat bersejarah Tuban. Monumen Kuda Ronggolawe, alun-alun Kota Tuban. Masjid Agung Tuban, Kelurahan Kutorejo, Tuban. Monumen Arpada Pancasila, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu. Patung Ledda Sucipto, Bundaran Patung, Kota Tuban. Kelenteng Kuan Sing Bio, Kelurahan Karangsari, Kota Tuban. Kuliner khas Tuban. Masakan. Masakan khas Tuban, yaitu kar rajungan, becek mentok, belut pedas, sate bebek, asam-asam mendas manyung, mangut pi, jangan kelor nasi jagung sepetis ikan pindang. Minuman. Minuman khas Tuban, yaitu legen, tuak arak alias saguer, es dawet siwalan, es degan, angsle. Oleh-oleh. Oleh-oleh khas Tuban, yaitu
ampo, keripik gayam, kecap laron, keripik ikan, miniatur ongkek, batik gedog. Julukan. Tuban mengangkat tema Bumi Wali sebagai slogan utamanya. Slogan ini pantas disematkan untuk Tuban karena Tuban merupakan salah satu tempat berkumpul para wali songo. Hal ini terlihat dari banyaknya makam wali yang berada di Tuban, seperti Sunan Bonang, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi, Sunan Bejagung, Syekh Ahmad Holil, dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota wali songo yang berasal dari Tuban, yakni putra Adipati Tuban ke-8 Raden Haryo Tumenggung Wilatikta. Selain itu, terdapat beberapa julukan Tuban, yaitu Kota Seribu Goa. Tuban memiliki banyak goa oleh karena faktor geografis Tuban yang berada di rangkaian pegunungan Kapur Utara. Kota Kusplas. Julukan ini tidak perlu diragukan lagi, karena Tuban merupakan kota asal grup musik legendaris Kus bersaudara yang kemudian menjadi Kusplas. Kota Tuak. Ini merupakan julukan bagi para warga lokal Tuban karena Tuban merupakan habitat bagi pohon siwalan yang dapat memproduksi air nira, legen. Legen yang difermentasi akan menjadi tuak dan mengandung alkohol cukup tinggi. Tuak dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit kencing batu. Bumi Ronggolawe. Ronggolawe merupakan tokoh legendaris bagi orang Tuban, dikenal karena keberaniannya dalam memberontak penguasa. Ronggolawe merupakan putra dari Raden Arya Wiraraja, Adipati Sumenep. The Mid-East of Java. Istilah Mid-East yang disandang dapat diartikan karena letak geografis Tuban yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada juga versi yang menyebutkan istilah Mid-East didapat karena Tuban adalah kota yang bernuansa Islami.